Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 3 yaitu tentang keperawatan artritis reumatoid. Di sini ada saya sendiri Demar Sadik, Edo, Hanika, Nala dan Yanita. Yang pertama yaitu konsep teori penyakit reumatis. Pengertian rheumatoid arthritis merupakan penyebab paling sering dan dari penyakit radang sendi kronis, yaitu gangguan autoimun kronik yang menyebabkan proses inflamasi pada sendi serta adanya kelainan inflamasi terutama mengenai membran sinoval dari persendian dan umumnya ditandai dengan persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas dan keletihan yang terjadi pada semua jenjang umur dari anak-anak sampai lanjut usia. Namun resiko akan meningkat dengan meningkatnya umur. Artritis reumatoid adalah peradangan pada persendian, baik yang terjadi secara mendadak, akut atau menahun kronis. Untuk etiologinya, yang pertama, penyebab artritis reumatoid masih belum diketahui, tetapi terdapat hipotesis yang dapat dijadikan sebagai petunjuk terjadinya artritis reumatoid, yaitu genetik. Terbukti bahwa seorang individu yang menderita artritis reumatoid memiliki riwayat keluarga artritis reumatoid 2-3 kali lebih banyak dari populasi normal. Yang kedua, kompleks imun autoimun. Antibodi yang tidak bisa dengan tipe IgM dan auto IgG terbentuk dari sinosis dan jaringan konektif lainnya sehingga berakibat inflamasi lokal dan sistemik. Yang ketiga, pengaruh hormonal lebih banyak terjadi pada wanita daripada laki-laki. Yang keempat, perkembangan virus setelah terjangkit virus. Misalnya virus Epstein-Barr yang menyebabkan terjadinya autoimun. Yang ketiga, manifestasi klinis. Kriteria dari American Rheumatism Association (ARA) yang direvisi tahun 1987 adalah 1. Kaku pada pagi hari atau morning stiffness. Yang kedua, artritis pada 3 daerah, terjadi pembekakan jaringan lunak atau persendian, soft tissue swelling atau lebih efusi, bukan pembesaran tulang hiperotosis. Yang ketiga, artritis pada persendian tangan, sekurang-kurangnya terjadi pembengkakan atau persendian tangan seperti tertera di atas. Yang keempat, artritis simetris, maksudnya terkelibatan sendi yang sama atau tidak mutlak bersifat simetris pada kedua sisi secara serentak. Symmetrical polyarthritis simultaneously. Kelima, nodul reumatoid, yaitu nodul subkutan pada penonjolan tulang atau permukaan anextensor atau daerah juxtarticular dalam observasi seorang dokter. 6. Faktor reumatoid serum positif. Yang ketujuh, terdapat perubahan gambaran radiologis yang khas pada pemeriksaan sinar rongsengan atau posterior atau pergelangan tangan. Yang keempat, patofisiologi. 1. Refleksi tipe 3 kompleks imun dan tipe 4 sel mediated atau destruksi pencernaan oleh produksi proteas kolagen dan enzim-enzim hidrolitiknya yang memecahkan tulang rawan, ligamen, tendon dan tulang yang sendinya dilepaskan secara bersama. Yang kedua, destruksi jaringan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, sinovitis, fase awal inflamasi sendi. Yang kedua, formasi atau pembentukan panus jaringan granulasi yang mencapai permukaan sendi. Ketiga, ankylosis fibrosa proses. Yang kedua, ankylosis tulang terjadi bila terjadi fibrosa berubah menjadi jaringan tulang. Yang kelima, pemeriksaan penunjang tidak banyak berperan dalam diagnosis artritis reumatoid, namun dapat menyokong bila terdapat keraguan atau untuk melihat prognosis pasien. Yang pertama, pemeriksaan penunjang laboratoriumnya. 1. Tes faktor trauma, biasanya positif pada lebih dari 75% pasien artritis reumatoid, terutama bila masih aktif. Nah, yang kedua, protein C reaktif biasanya positif. 3. Lead meningkat. 4. Leukosit normal atau meningkatnya sedikit. 5. Anemia normocytic hiperkrom akibat adanya inflamasi yang kronik. 6. Trombosit meningkat. 7. Kadar albumin serum turun dan globulin naik pada pemeriksaan ronsen. Yang ke-8, komplikasi. Menurut
Shaidia 2018-2212. Komplikasi yang mungkin muncul adalah pertama, neuropati perifer, memengaruhi saraf yang paling sering terjadi di tangan dan kaki. B. Anemia. C. Pada otot terjadi miosis, yaitu proses granulasi jaringan otot. D. Pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Tromboemboli adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku. 9. Penata laksanaan. Pendidikan pada pasien mengenai penyakit dan penata laksanaan yang akan dilakukan secara terjalin hubungan yang baik dan kepatuhan pasien untuk pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Yang 2. OAINS diberikan sejak dini untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang sering dijumpai. OAINS atau AINS yang dapat diberikan, yang pertama aspirin. Pasien di bawah 65 tahun dapat dimulai dengan dosis 3-4 kali 1 gram per hari. Kemudian di bawah 0,3-0,6 gram per minggu sampai terjadi perbaikan atau gejala toksik. Dosis terapi 20-30 mg dan lain sebagainya. Ibuprofen, naproxen, piroxicam, diclofenac dan sebagainya. 3. DMARD digunakan untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses destruksi akibat artritis reumatoid. Jenis-jenis yang digunakan untuk respon OINS jika tidak baik. Pertama, chloroquine paling banyak digunakan karena harganya terjangkau. B. Sulfasalazine dalam bentuk tablet bersalut enterik digunakan dalam dosis 1 kali 500 mg per hari per minggu sampai mencapai dosis 4 kali 500 mg. Setelah remisi tercapai, dosis dapat diturunkan hingga 1 gram per hari. C. D-penisilamin kurang disukai karena bekerja sangat lambat. Digunakan dalam dosis 250-300 mg per hari. Kemudian dosis ditingkatkan setiap 2-4 minggu sebesar 250-300 mg per hari untuk mencapai dosis total 4 kali 250-300 mg per hari. D. Garam emas adalah standar emas dari DMARD. Khasiatnya tidak diragukan lagi meski sering timbul efek samping. Aurosodium thiomalate AST diberikan intramuskular dimulai dengan dosis percobaan pertama sebesar 10 mg. Seminggu kemudian dosis kedua 20 mg. Setelah itu ditingkatkan lagi sampai 50 mg selama 20 minggu. Nah, dapat dilanjutkan dengan dosis tambahan sebesar 50 mg tiap 2 minggu sampai 3 bulan jika diperlukan. 1. Obat imunosupresif atau imunoregulator. Methotrexate sangat mudah digunakan dan waktu kerja relatif pendek dibandingkan dengan yang lain. Corticosteroid hanya dipakai untuk pengobatan artritis reumatik dengan komplikasi berat dan mengancam jiwa seperti vaskulitis karena obat ini memiliki efek samping yang sangat berat. Rehabilitasi bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Caranya antara lain dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat. A. Pemakaian alat bidai, tongkat atau tongkat penyangga. B. Alat ortotik praktek lainnya, terapi mekanik, pemanasan, baik hidroterapi maupun elektroterapi. Yang 5. Pembedahan jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak berhasil. Untuk menilai kemajuan pengobatan parameter yang dipakai: 1. Lamanya kekakuan pagi. 2. Banyak sendi yang nyeri bila digerakkan berjalan. 3. Kekuatan genggam dinilai dengan tensimeter. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk berjalan 10-15 meter. 5. Peningkatan LED. 6. Jumlah obat-obatan yang digunakan. Untuk askepnya, pengkajian biodata seperti biodata, nama dan sebagainya, riwayat keperawatan, adanya tidak nyaman antara lain nyeri, pemeriksaan fisik, riwayat psikososial penderita, aktivitas istirahat nyeri sendi karena pergerakan, integritas ego, faktor stres akut atau kronis. Selanjutnya makan atau cairan ketidakmampuan mengkonsumsi. Yang selanjutnya hygiene. Yang selanjutnya neuron sensori kebas atau kesemutan. Selanjutnya nyeri atau kenyamanan. Itu selanjutnya keamanan kulit, mengilat atau tegang. Interaksi sosial. Selanjutnya interaksi sosial, kerusakan interaksi yang dengan keluarga atau orang lain, perubahan peran. Untuk diagnosa ada 2, nyeri kronis berhubungan dengan kerusakan sistem saraf. Yang kedua, defisit perawatan diri, mandi berhubungan dengan kelemahan. Nah, untuk yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan
Perusahaan sistem saraf. Nah, diberikan setelah diberikan intervensi keperawatan, dukun baik mengharapkan pasien mampu menunjukkan SLK tingkat nyeri meningkat yang kedua, defisit perawatan diri, mandi berhubungan dengan kelemahan. Baik, selanjutnya implementasi ada pelaksanaan dari perencanaan intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap implementasi dimulai dari baik, kita lanjutkan ke bagian evaluasi. Untuk evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan dari diagnosis keperawatan, rencana intervensi, dan implementasinya. Tahap evaluasi memungkinkan perawat untuk memonitor kealpaan yang terjadi selama tahap pengkajian, analisis, perencanaan, dan implementasi evaluasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.